Ratusan mahasiswa berunjuk rasa menuntut agar dosen yang bergelar profesor di kampus Unsud Purwokerto terduga pelaku tindak kekerasan seksual diberi sanksi hukuman tegas dan dipecat dari universitas. Masa meminta keterbukaan pihak kampus dalam proses pemeriksaan dan hasil investigasi yang dilakukan terhadap kasus tersebut. Mahasiswa menilai dalam pengusutan kasus dugaan kekerasan seksual itu, kampus masih belum transparan dan tidak membeberkan hasilnya kepada publik dan mahasiswa. Menurut mahasiswa, pelaku kekerasan seksual itu tidak hanya disanksi administratif saja, tetapi juga harus dikenai pidana. Wakil Rektor 1 Unsud Purwokerto menyebut bahwa Satgas dan tim pemeriksa dari Rektorat Unsud sudah sesuai prosedur dalam menangani kasus tersebut. Ini sudah diberikan ke laporan ke Irjen, dan laporannya hari Jumat kemarin sudah langsung oleh Pak Rektor maupun tim yang bekerja, sehingga suruh menyempurnakan laporannya. Sudah disempurnakan, sudah terkirim sekarang. Sanksi yang menjatuhkan oleh Kementerian. Selain terduga pelaku yang bergelar profesor itu, para pelaku lain dalam kasus-kasus serupa yang belum juga terungkap juga dituntut untuk dihukum setegas-tegasnya. Seluruh, pokoknya yang kemarin-kemarin sudah pernah melakukan juga, dan kasus-kasus yang tidak pernah terselesaikan ini, itu harus diselesaikan. Ada sanksi tegasnya ya? Harus ada sanksi tegasnya. Terkait hukuman atau sanksi apa yang diberikan kepada terduga pelaku saat ini belum diketahui. Sebab menurut Wakil Rektor yang berhak memberikan keputusan sanksi itu adalah Menteri. Satu dari dua korban ledakan sumur minyak ilegal di Blora yang dirawat di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta meninggal dunia Jumat malam. Sementara itu satu korban lain yang merupakan anaknya masih dalam perawatan intensif. Setelah dirawat di unit luka bakar sejak hari Senin tanggal 18 Agustus lalu, salah satu korban ledakan sumur minyak ilegal bernama Yeti meninggal dunia pada Jumat malam. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka pada hari Sabtu dini hari. Korban mengalami luka bakar hingga 76%, sedangkan anaknya Abu Dhabi mengalami luka bakar 63%. Keduanya tinggal di rumah yang hanya berjarak sekitar 15 meter dari sumur minyak ilegal. Pihak RSUP Dr. Sarjito mengatakan korban meninggal dunia akibat luka bakar yang parah. Kondisi pasien Ibu Y ini memang kategori cukup berat, dan karena kondisi klinisnya berat sehingga upaya penyelamatan beliau belum mampu dilakukan. Sementara Abu Dhabi, anak korban yang juga dirawat di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta, masih berada dalam masa kritis. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Bupati Blora telah menggelar rapat 3 pilar dan ESDM untuk menutup semua sumur masyarakat yang ada di Blora sebelum izin keluar. Hingga kini polisi telah memeriksa sebanyak 23 orang saksi terkait peristiwa tersebut. Bupati Blora Arif Rohman Jumat sore menggelar rapat koordinasi 3 pilar bersama ESDM dan Forkompimda. Dalam rapat tersebut membentuk tim untuk bersama-sama mengatasi insiden sumur minyak masyarakat ilegal di Desa Gandu yang menyebabkan korban jiwa dan luka bakar serius. Hasil rapat 3 pilar telah memutuskan ribuan sumur masyarakat ilegal di Blora akan ditutup sampai ada izin dari pihak terkait. Hal ini untuk mengantisipasi kejadian serupa di Kabupaten Blora. Rakor tadi kita sudah menyepakati, kita tuangkan juga tadi dalam maklumat bahwa terkait dengan sumur masyarakat yang belum berizin harus memenuhi ketentuan. Tidak boleh untuk dilakukan eksplorasi dulu sampai nantinya izin legalnya ini terbit. Dan kita nanti segera koordinasi dengan SDM, dengan provinsi juga, identifikasi terhadap sumur-sumur masyarakat ini kita lakukan, nanti kita usulkan, tim akan datang, akan menilai mana yang boleh, mana yang tidak dengan ketentuan tentunya sesuai dengan prosedur yang ada. Sementara saksi yang diperiksa pihak kepolisian bertambah menjadi 5 orang. Sementara total semua saksi yang sudah diperiksa berjumlah 18 orang yang terdiri dari masyarakat, perangkat desa, dan pelaku pengeboran sumur minyak masyarakat. Ini ada penambahan 5 saksi lagi.
kemarin 13, sekarang 5 saksi, totalnya ada 18 saksi. Itu saat ini sudah ada yang dinyatakan sebagai tersangka atau belum kan? Sementara masih pendalaman terhadap peran-peran mereka seperti apa, baik itu dari masyarakat, saksi dari perangkat desa maupun saksi ahli dari pihak utama. Hingga kini tim terkait masih menelusuri tumpahan minyak dari titik sumur agar bisa mengambil langkah cepat mengatasi pemadaman api. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Satgas Ops Damai Kartens tangkap anggota kelompok kriminal bersenjata yang terlibat penembakan 2 personel Brimob di Nabire. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap Siprianus Wea, salah satu anggota kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya alias Daniel Kogoya di Kabupaten Nabire, Papua. Penangkapan ini berkaitan dengan kasus pembunuhan terhadap Brigpol Arif Maulana dan Bribda Nelson Runaki di Nabire. Siprianus Wea berperan sebagai dokumentator aksi KKB Aibon Kogoya dalam insiden penembakan di KM 128 Distrik Siriwo pada 13 Agustus 2025. Selain Siprianus, 5 orang lainnya turut diamankan, yakni Jemi Mirip, Botanus Agimbau, Menus Mirip, Yupinus Wea, dan Melianus Mirip. Satgas Operasi Damai Kartens juga menyita sejumlah barang bukti berupa jaket, noken, telepon genggam, hingga perlengkapan pribadi lain. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan Siprianus Wea, salah satu dari anggota pasukan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya alias Daniel Kogoya. Siprianus Wea diketahui menjabat sebagai pengelola media KKB Kodap 3D Dula dan terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap 2 personil Brimob, almarhum Brigpol Arif Maulana dan almarhum Bribda Nelson Runaki di kilometer 128 Distrik Siriwo pada 13 Agustus 2025 yang lalu. Bersama Siprianus, 5 orang lainnya turut diamankan, termasuk Jemi Murib yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Barang bukti berupa noken, jaket, rokok, pinang, dan 1 unit handphone turut disita. Dari hasil pemeriksaan, Siprianus Wea merupakan anggota bagian media KKB Kodap 3D Dula dengan wilayah operasi meliputi Kabupaten Intan Jaya hingga Kabupaten Paniai. Ia terlibat dalam aksi penembakan yang menewaskan 2 anggota Polri serta perampasan 2 pucuk senjata api milik korban. Masyarakat diimbau tidak terprovokasi dan tetap menjaga keamanan di wilayahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, tim forensik mengungkap bahwa terdapat luka benda tumpul pada jenazah Kepala Kantor Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta yang jenazahnya ditemukan di persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu, ahli psikologi forensik menyebut kasus ini merupakan pembunuhan berencana dengan kalkulasi yang matang. Tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur rampung melakukan autopsi terhadap jenazah Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta yang diduga tewas dibunuh. Hasilnya, tim dokter menemukan luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada sehingga korban kesulitan bernafas. Selain itu, tim dokter juga masih menunggu hasil uji laboratorium apakah terdapat kandungan racun atau tidak pada tubuh korban. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Luka-lukanya bagian dada dan leher. Benda tumpul. Sementara itu, ahli psikologi forensik menilai penculikan disertai pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta dilakukan secara berencana. Pelaku juga sudah melakukan kalkulasi yang matang dari lokasi penculikan hingga alat yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Tampaknya tidak bisa dielakkan bahwa ini memang merupakan kejahatan berencana. Kalau kita bicara tentang kejahatan berencana, maka para pelaku, termasuk siapapun yang ada di belakang mereka, sesungguhnya sudah melakukan kalkulasi terhadap 4 elemen. Target ditentukan, siapa target yang akan kita culik. Jangan sampai salah culik, jangan sampai menculik orang yang tidak perlu untuk diculik. Jadi targetnya betul-betul didefinitifkan secara spesifik. Elemen yang kedua yaitu insentif.
Apa manfaat yang akan diperoleh dari aksi penculikan tersebut? Apakah manfaat tersebut sebanding atau tidak dengan resiko yang akan dihadapi oleh para pelaku? Jenazah Muhammad Ilham Pradipta dimakamkan keluarga di TPU Situ Gede, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam lalu. Puluhan pelayat hadir mengiringi proses pemakaman. Tangis keluarga juga pecah saat melihat jenazah almarhum diturunkan ke liang lahat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, detik-detik penculikan Muhammad Ilham Pradipta terekam kamera pengawas di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Usai diculik, jasad kepala cabang Bank BUMN ini ditemukan di area persawahan di Kabupaten Bekasi dalam kondisi terikat dan mata dilakban, serta membuat geger warga setempat. Kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik saat korban diduga diculik di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Dalam video berdurasi 38 detik, korban yang hendak masuk ke dalam mobil miliknya tiba-tiba disekap dan dimasukkan ke dalam mobil yang parkir bersebelahan dengan mobil korban oleh sejumlah orang. Dalam waktu singkat, polisi berhasil menangkap 4 pelaku. 3 pelaku berinisial AT, RS, RAH ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Ketiganya merupakan eksekutor pembunuhan. Sementara 1 pelaku berinisial RW diringkus di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Usai menculik dan membunuh korban, pelaku yang juga sebagai eksekutor melarikan diri dan berencana bersembunyi di kampung halamannya. Polisi masih memburu 1 pelaku lainnya yang diduga sebagai otak pembunuhan. Kini ke-4 pelaku berada di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, warga di Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria di area persawahan. Saat ditemukan pada Kamis pagi, 21 Agustus, kondisi wajah, tangan, dan kaki korban terikat lakban. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang tengah menggembalakan hewan ternak. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Setelah lama diam, keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan akhirnya buka suara. Keluarga korban tidak menerima kesimpulan penyelidikan Polda Metro Jaya yang menyatakan kematian ADP tanpa keterlibatan orang lain dan tidak ada tindak pidana. Keluarga ADP kembali meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan. Perjuangan tersebut akan didampingi 2 orang penasihat hukum, yaitu Nikolai Aprilindo yang juga mantan Dirjen Instrumen Penguatan HAM dan juga Dwi Librianto. Nikolai mengatakan ada berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Bahkan perlu kami sampaikan bahwa pihak keluarga sudah memberikan berbagai macam informasi dan bukti yang ada pada mereka, baik kepada pihak penyelidik, Kompolnas, Komnas HAM, semua sudah diberikan oleh pihak keluarga, dari keterangan sampai apapun yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Tapi itu tidak dipertimbangkan sebagai suatu fakta bukti tentang pengungkapan misteri meninggalnya almarhum. Ini yang sangat kami sayangkan. Inilah kemudian kami merasakan bahwa kami pada posisi yang sangat lemah dan menghadapi situasi yang sangat sulit. Dan ini adalah menyangkut saya sebagai ASN, anak saya sebagai ASN, maka kami mohon kepada pimpinan negara ini, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri,
agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami.